Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal dari UD Buana, di mana sebelumnya saya sudah menginput transaksi sampai dengan dokumen 20. Kali ini kita mulai dari dokumen 21 sampai dengan selesai. Jadi kali ini kita menyelesaikan entry jurnal pada UD Buana metode average. Sekarang dokumen 21 ini adalah bukti penerimaan kas. Jadi penerimaan kas dari customer. Berarti kita masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita tulis dulu tanggalnya. Tanggalnya ini adalah 25. Lalu evidence number-nya, kita lihat di sini ada nomornya. BKM 12-5. Lalu kita tulis deskripsinya, ini adalah nama dari customer kita, ini nama customernya, Maju Alex. Lalu kita terima uang sebesar 19.800.000. Nah, kita masukin ke dalam cash in bank dan account receivable. Seperti ini aja untuk proses entry jurnal untuk dokumen transaksi 21, yaitu tentang penerimaan kas. Jadi penerimaan kas ini dari customer untuk melunasi hutang dari customernya. Jadi kita terima uang berarti cash in bank. Jadi kalau udah cash in banknya debit, maka kreditnya adalah account receivable, berarti piutangnya berkurang. Kalau sudah, kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu 22. Ini untuk voucher kas kecil, tanggalnya tanggal 26. Oke, kita akan input ke dalam jurnal kas kecil atau petty cash. Oke, kita tulis tanggalnya tadi 26. Kita lihat deskripsinya, bisa keterangan ini perbaikan atap toko yang rusak, berarti perbaikan atap toko. Akunnya menggunakan akun, di sini disebutkan di soalnya, masukkan sebagai beban operasi lain-lain atau other operating expense. Oke, kita ambil akun other operating expense. Berarti kita lihat nomor akun dan namanya, yang ini dia, other operating expense. Angkanya adalah Rp500.000. Jadi untuk dokumen 22 ini adalah voucher kas kecil yang diinput di jurnal kas kecil. Jangan lupa buat tanggalnya, lalu evidence number-nya serta deskripsinya. Lalu nama akunnya ditulis di debit dan nomor akunnya, lalu kreditnya petty cash. Sudah, kita ke dokumen 23. Dokumen 23 ini merupakan faktur penjualan secara kredit
Ini adalah nama perusahaan kita, Ude Buana. Kepadanya kita jual kepada Maju Alex. Jadi klik Sales Journal. Ambil lembar penjualan, jurnal penjualan. Oke, tanggalnya 27. Invoice-nya kita ambil nomor yang ini. Ini dia, deskripsinya nama customer-nya. Oke. Account receivable-nya kita ambil dari jumlah, angka jumlah ini. Tinggal disalin saja kalau lihat soal seperti ini. Untuk sales-nya kita ambil total harga, angka dari total harga. Kalau PPN-nya kita ambil dari total PPN-nya. Jadi ini tinggal disalin saja. Oke. Kalau udah menyalin dari faktur ini ke dalam jurnal penjualan, kita lanjut ke jurnal umum. Kita tulis tanggalnya. Setiap jurnal penjualan, baik tunai maupun kredit, harus ada COGS dan merchandise. Nah, untuk angkanya sendiri diambil dari kartu persediaan atau inventory card. Oke, kita masukkan dari barang yang pertama, yang HPP. HPP ini dijualnya 15 unit. Berarti kita tulis dulu tanggalnya 27. Kita tulis nama customer-nya. Karena ini adalah penjualan, maka di kartu persediaan kita input di bagian out. Ya, sekarang kita input untuk HPP berkurang 15. Harganya kita ambil yang dari sini, dari saldo yang akhir ini. Ini harganya. Jadi harganya bisa ambil dari sini. Misalnya di sini kita buat 16.113.043 rupiah. Oke, kita kalikan. Oke. Stoknya tinggal 23 dikurangin dengan 15. Tinggal 8. Harganya ikutin ini 16.113.043 rupiah. Oke. Saldonya berarti tinggal kita kurangi. Kalau udah, kita lanjut. Sekarang kita ke unit yang kedua. Tanggal 27 juga. Kan barangnya ada 2 item. Oke, kita masukin. Berkurang sebanyak ini 10. Harganya ngikutin yang dari inventory card 12.571.429 rupiah. Oke. Lalu sisanya 21 dikurangi 10. Lalu harganya sama seperti ini.
Saldonya tinggal kita kurangin. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke input di jurnal umum. Kita jumlahkan outnya tadi, jumlah di masing-masing barang yang bagian out. Berarti yang ini yang kita jual tadi 10 unit, kita tambahkan dengan yang barang pertama tadi ya 15 unit. Oke, kalau udah, berarti kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke, sudah selesai ke dokumen 24. Nah, 24 ini adalah faktur, ya, ini adalah faktur pembelian ya dari FA Makmur. Jadi kita beli barang di FA Makmur. Oke, kita mulai inputnya di jurnal pembelian. Tanggalnya 29. Ini nomornya G11. Oke, namanya, deskripsinya adalah nama dari supplier. Untuk merchandise-nya kita ambil angkanya dari angka total. Tinggal disalin saja. Lalu PPN-nya kita ambil dari kolom PPN. Oke. Untuk account payable-nya kita bisa ambil dari jumlah ini. Tinggal salin dari faktur. Oke. Kalau udah, maka kita pindah ke ya inventory card, karena di sini ada akun merchandise inventory. Jadi kita pindahkan dari barang yang pertama ini. Tanggalnya adalah tanggal 29. G11. Ini dia namanya. Namanya harus kita buat, atau enggak keterangannya boleh bikin pembelian juga boleh. Oke, berarti masuk. Berarti in ya, kalau beli in, kalau jual out. Oke, kalau udah barangnya 12. Harganya seperti yang ada di faktur ini. Jadi tanpa kita kurangin dan lebih. Kalau pembelian salin sama persis. Oke, total harganya. Sekarang kita jumlahkan saldo ditambah yang dibeli. Lalu harganya, total saldo ditambah dengan total yang kita beli. Baru kita tentukan harga terakhirnya berapa. Harga rata-rata, karena metode kita adalah rata-rata. Jadi harus setiap ada pembelian, maka harganya akan berubah. Dibagi dengan quantity, total harga keseluruhan dibagi dengan quantity. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, barang yang kedua. Oke, barangnya berjumlah 11 yang dibeli. Harganya 12.400.000. Ini harganya beda, karena nanti akan berubah. Totalnya 136.400.000 rupiah. Saldonya berarti total saldo tadi ditambah dengan yang kita beli. Lalu total harganya, total saldo harga keseluruhan ditambah yang total kita beli. Lalu setelah itu baru kita tentukan harga per unitnya.
Kalau metode average seperti ini. Oke, sudah selesai. Oke, jadi untuk menentukan harganya di saldo berarti total harga keseluruhan dibagi dengan kuantitinya, jumlah unitnya. Oke, kalau udah, sekarang kita ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 25. Dokumen 25 ini tentang bukti pengeluaran kas untuk membayar pinjaman bank dan ditambah dengan bunga. Karena pengeluaran kas, maka ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Sekarang kita tulis tanggalnya, tanggal 30. Tanggal 30. Evidence number-nya kita ambil BKK 12-7. Deskripsinya boleh kita buat keterangannya angsuran pinjaman bank misalnya, atau langsung Bank Mandiri juga boleh. Berarti kita taruh di kolom other. Berarti yang pertama adalah pinjamannya. Nama akunnya adalah, kita lihat nama akunnya di neraca saldo awal atau di daftar akun. Nama akunnya adalah Bank Mandiri Loan. Oke, nomor akunnya kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita lihat, ini nomor akunnya karena udah berubah. Kita lihat di daftar akun. Dua 100. Kita ubah saja yang di neraca saldo awal. Oke. Ada lagi yang berubah, ini dia, kita lihat. Ini kita ubah nomor akunnya. Juga oke. Sekarang tadi kan debitnya adalah Bank Mandiri Loan. Utang bank ya. Sekarang kita lanjut nulis angkanya. Jumlah uangnya kita lihat di soal tadi. Angkanya adalah 16 juta. Lalu ada lagi akun berikutnya adalah bunganya 3 juta. Nah, bunganya ini pakai akun, ya, kita lihat di daftar akun. Neraca saldo awalnya juga ada, nama akunnya adalah interest expense. Oke, udah. Sekarang total uang yang dikeluarkan adalah 19 juta, ini dia. Jadi tinggal salin saja di cash in bank-nya. Sudah seperti ini. Jadi untuk dokumen transaksi yang ini 25, yaitu bukti pengeluaran kas, kita catat di cash payment journal. Lalu debitnya adalah, ini kan pinjaman, maka kita Bank Mandiri debitnya. Lalu ada bunganya, dia interest expense. Lalu totalnya kita masukin ke cash in bank. Jadi ini ada 3 kotak ini, kita pindahkan dulu ke sini, Bank Mandirinya, lalu bunganya, interest expense-nya.
Baru ini jumlahnya ini adalah cash in bank yang ada di sebelah kredit. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini transaksinya sudah habis sampai 25. Jadi untuk soal UD Buana ini sudah selesai kita kerjakan di video kali ini untuk mengentry jurnalnya. Selanjutnya, kalau jurnal kita sudah selesai, maka kita akan membuat rekapitulasi dari jurnal. Kita mulai dari purchase journal ya. Kita rekap dulu. Oke, kalau udah kita rekap, kita jumlahkan dulu. Silakan kalau menggunakan manual, menghitung dengan kalkulatornya. Kalau menggunakan Excel, bisa menggunakan AutoSum. Oke, kalau udah kita copy ke samping. Kalau udah akun numbernya kita tulis, misalnya merchandise inventory, kita lihat nomor akunnya. Lalu berikutnya PPN income. Lalu ada account payable. Jadi kalau misalnya nggak ada transaksinya, kolomnya ini freight in-nya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Oke, kalau udah kita rekap. Rekapnya tinggal totalnya kita pindahkan. Kita tulis nomor akunnya, lalu totalnya. Oke, seperti ini ya, tinggal dipindahkan saja nomor akunnya, lalu totalnya. Baru kita jumlah lagi. Oke, sudah selesai untuk purchase journalnya. Jangan lupa disimpan. Lalu ke sales journal. Kita jumlahkan dulu. Karena kolomnya kebanyakan, saya hapus. Sekarang kita pakai AutoSum. Tinggal geser ke samping. Oke. Kalau udah kita lihat nomor akunnya dimulai dari account receivable. Account receivable. Lalu ada akun sell di kredit. Sales itu nomor 4 depannya. Lalu ada PPN outcome. Oke, kalau udah sekarang kita masukin ke dalam rekapitulasi jurnal penjualannya. Nomor akunnya dulu kita pindahin. Debit kita pindahin ke debit. Kredit kita pindahin ke kredit. Oke, nomor akunnya dulu. Kalau rekapitulasi kita sudah balance, maka nanti pun buku besar kita pastinya akan balance. Karena kita memposting dari jurnalnya berdasarkan rekapitulasi. Oke, udah. Oke, kalau udah, jangan lupa disimpan. Sekarang jurnal penjualannya sudah siap direkap. Sekarang ke jurnal penerimaan kasnya. Oke, kita hilangkan dulu view-nya. Kita jumlahin dulu. Kolomnya kalau kebanyakan boleh dihapus kalau pakai Excel. Oke, totalnya. Oke. Lalu kita total lagi yang berikutnya. Dan total berikutnya. Sekarang kalau misalnya ini kan cash in bank, bawahnya kasih nomor cash in banknya, nomor akunnya. Oke, ini adalah akun receivable, account receivable. Kita cari nomor akunnya, ini dia.
Oke, udah. Karena kalau yang di order sudah kita tulis nomor akunnya, jadi nanti tinggal salin saja. Pertama, cash in, yang debit dulu, cash in bank. Kita pindahin nomor akunnya, lalu nominalnya, totalnya. Berikutnya sebelah kredit, nomor akunnya, baru totalnya. Kalau ini kan totalnya yang ada di line-nya, di total order, berarti bawahnya kita centang aja. Oke, selain dicetak harus dipindahkan juga ke dalam, ini dia, rekapitulasi. Oke, kita lanjut lagi, PPN-nya kita pindahin juga. Kalau udah kita jumlahkan. Oke, ini jumlahnya beda, kita lihat lagi. Ini totalnya. Ini totalnya belum keseluruhan, nih dia. Oke, ini juga belum keseluruhannya. Kita lihat lagi total mana yang belum kita jumlah. Ini juga berarti ini belum dari yang J9. Oke. Jadi kita bisa direkapitulasi. Nah, ini sudah sama ya, sudah seimbang. Jadi tadi walaupun pakai auto sum harus dicek lagi. Nah, seperti ini auto sum-nya. Semua cash in bank-nya. Oke, kalau udah berarti cash receipt journal sudah selesai direkap. Berikutnya adalah cash payment journal. Kita hilangkan dulu view-nya. Kita hapus yang tidak kita gunakan ini, kolomnya. Kalau udah, sekarang kita jumlahkan dulu. Nah, dia auto sum-nya dari yang pertama ya. Oke. Lalu ke sampingnya. Dan ini juga. Ini auto sum-nya juga harus dari atas. Oke. Credit order nggak ada. Tadi di cash receipt journal yang di order kredit jumlahinnya belum keseluruhan. Nah, ini dia. Dah, saya perbaiki ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita pindahkan ke dalam rekapnya. Sekarang nomor akunnya kita tulis dulu. Ini adalah account payable. Nanti kita cari nomor akun account payable. Lalu ini order, cukup kita centang saja. Ini cash in bank, berarti kita cari akun cash in bank. Kalau udah kita pindahkan satu-satu. Dimulai dari yang pinggir ini. Biar lebih mudah. Oke. Sudah, lalu mana lagi? Ini yang di ordernya kita mulai dari atas, kita pindahkan nomor akunnya. Jadi waktu bikin jurnal kita sudah input nomor akunnya, jadi lebih mudah saat merekap. Oke. PPN, lalu berikutnya adalah Bank Mandiri. Oke, kita lanjut lagi interest expense. Kemudian yang sebelah kredit, cash in bank, nomor akunnya. Kalau udah kita jumlahkan.
Oke, sudah seimbang ya, sudah balance ya. Oke, kalau udah kita ke jurnal kas kecil. Oke, kas kecil juga kita rekap. Kita hapus dulu yang tidak digunakan kolomnya. Lalu kita jumlahkan. Oke, udah. Satu lagi kita jumlahkan. Sekarang adalah nomor akunnya, karena ini macam-macam order, maka kita kasih centang, yang ini kita kasih nomornya petty cash. Oke, kalau udah kita pindahkan satu-satu. Kalau ini nomor akunnya ada ya semuanya, jadi ini kalau ini tinggal nyalin aja dan bisa kita langsung pindahkan ini. Kita bisa copy paste ini. Oke, seperti ini. Ini kalau pakai Excel bisa copy paste, kalau manual tinggal disalin satu-satu dipindahkan. Oke, ini petty cash-nya. Oke, kita jumlahkan. Oke, sudah selesai untuk petty cash-nya. Sekarang jurnal umumnya, general journal juga kita rekap. Oke, kita mulai. Kita lihat nomor akunnya. Karena banyak yang COGS semua, maka nanti kalau menggunakan Excel bisa menggunakan, ya bisa memakai rumus sum if. Oke, kita mulai nomor akunnya dulu yang ada di debit, ini dia. Lalu nomor akun yang ada di kredit yang merchandise ini. Lalu ada lagi nomor akun yang ada di debit, ini dia. Return. Ada lagi PPN outcome. Ada lagi inventory, yang kreditnya juga ada lainnya lagi, account receivable, dan COGS. Oke, sekarang kalau manual kita tinggal jumlahkan aja. Misalnya akun pertama adalah COGS debit, kita jumlahkan. Yang ini ditambah, kita lihat, ini tambahkan lagi. Oke, jangan lupa ini totalnya juga diisi. Oke, sekarang kita lihat COGS-nya kredit. Bukan merchandise-nya kredit. 11500 tambah. Oke. Tambah. Ini dia. Sudah habis. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke akun berikutnya. Nomor akun 41200 debit. Yang ini dia. Oke, lanjut 21500-nya yang PPN outcome. Oke. Lalu berikutnya ada akun receivable-nya. Lalu ada COGS kreditnya. Ada persediaan debitnya.
Oke, ada lagi akun yang belum kita rekap lagi. Ini ada akun, ini dia, account payable. Ada merchandise-nya di kredit, berarti kita tinggal ditambahkan saja. Kalau udah, kita lanjut lagi. Nomor akun dari PPN Income di kredit kita jumlahkan. Ini dia. Kalau sudah, kita jumlahin. Oke. Kita hilangkan dulu view-nya. Oke, jumlahnya udah sama total ini dengan total yang di bawah. Oke, berarti rekapitulasi jurnal kita juga udah selesai. Jadi kita sudah menyelesaikan entry jurnal dari UD Buana metode average serta membuat rekapitulasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu mengelola buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.